Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering ditanyakan oleh banyak pasangan, proses bayi tabung atau in vitro fertilization, yang biasa disingkat IVF. Banyak yang penasaran, seperti apa sih tahapannya dari awal sampai akhir? Yuk, kita kupas tuntas bersama secara sederhana dan mudah dipahami. Jadi, apa itu bayi tabung? Sederhananya, bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur oleh sperma yang dilakukan di luar tubuh, tepatnya di laboratorium. Setelah pembuahan berhasil dan menjadi embrio tersebut akan ditanamkan kembali ke dalam rahim ibu. Tujuannya adalah untuk membantu pasangan yang memiliki kesulitan untuk hamil secara alami. Prosesnya dimulai dengan tahap pertama, yaitu stimulasi ovarium. Pada tahap ini, calon ibu akan diberikan suntikan hormon selama sekitar 8 hingga 14 hari. Tujuannya adalah untuk merangsang indung telur atau ovarium agar memproduksi lebih dari satu sel telur matang dalam satu siklus. Normalnya kan hanya satu. Selama proses ini, dokter akan memantau perkembangan folikel, yaitu kantung berisi sel telur, melalui USG transvaginal dan tes darah secara berkala. Setelah sel telur dinilai cukup matang, kita masuk ke tahap kedua, yaitu pengambilan sel telur atau ovum pick up. Ini adalah prosedur singkat yang biasanya dilakukan dengan bius ringan. Dokter akan menggunakan jarum khusus yang dipandu oleh USG untuk menyedot cairan dari folikel yang berisi sel telur. Di saat yang bersamaan, calon ayah juga akan diminta untuk memberikan sampel sperma. Sampel sperma ini kemudian akan diproses di lab untuk memilih sperma dengan kualitas terbaik. Tahap ketiga adalah yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembuahan atau fertilisasi. Di laboratorium, para ahli embriologi akan mempertemukan sel telur dan sperma dalam sebuah cawan khusus. Mereka akan dibiarkan bersama agar terjadi pembuahan secara alami. Dalam beberapa kasus, jika kualitas sperma kurang baik, bisa dilakukan teknik ICSI atau intracytoplasmic sperm injection, di mana satu sperma terbaik akan disuntikan langsung ke dalam satu sel telur. Setelah pembuahan terjadi, sel telur yang berhasil dibuahi ini disebut zigot dan akan terus berkembang menjadi embrio. Para embriolog akan memantau perkembangan embrio ini selama 3 hingga 5 hari di dalam inkubator khusus yang kondisinya dibuat semirip mungkin dengan rahim ibu. Lalu, kita sampai di tahap keempat, yaitu transfer embrio. Ini adalah momen yang sangat krusial. Dokter akan memilih 1 atau 2 embrio dengan kualitas terbaik untuk dipindahkan kembali ke dalam rahim. Prosesnya cepat, mirip seperti pemeriksaan pap smear dan biasanya tidak sakit. Sebuah kateter tipis yang berisi embrio akan dimasukkan melalui leher rahim hingga ke dalam rongga rahim. Lalu embrio dilepaskan dengan lembut. Setelah transfer embrio, calon ibu akan memasuki masa tunggu selama kurang lebih 2 minggu. Selama periode ini, biasanya akan diberikan obat-obatan untuk mendukung lapisan rahim dan membantu embrio menempel atau berimplantasi. 2 minggu kemudian, akan dilakukan tes darah untuk mengukur hormon kehamilan atau HGG untuk memastikan apakah kehamilan telah terjadi. Jika hasilnya positif, selamat, kehamilan akan berjalan seperti kehamilan pada umumnya. Jika belum berhasil, jangan putus asa. Penting untuk diingat bahwa tingkat keberhasilan bayi tabung bervariasi. Jika masih ada sisa embrio berkualitas baik yang tidak ditransfer, embrio tersebut bisa dibekukan untuk digunakan di siklus selanjutnya. Nah, itulah gambaran besar dari proses bayi tabung. Setiap perjalanan itu unik dan personal. Jika kamu dan pasangan sedang mempertimbangkan program ini, langkah terbaik adalah berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis fertilitas untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi kalian. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih jelas ya. Jangan ragu untuk tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.